Om Swastiastu, warganet yang beriman dimanapun berada. Kali ini saya akan kembali membacakan tentang Bapak Dalem, yaitu kehadiran ide Dalem Semare Kepakisan di Majapahit. Tersebut dalam cerita bahwa Maharaja Hayam Wuruk mengundang semua adipati di Nusantara untuk menghadap ke Maharaja di Majapahit. Para adipati yang diundang termasuk Adipati Bali, Belambangan, Pasuruan, Madura, Palembang. Ki Jarang Panulih sebagai Adipati Madura tidak bisa hadir karena telah meninggal dan digantikan oleh anaknya Adipati Wungker. Diperkirakan undangan ini terjadi setelah Mahapatih Gajah Mada mangkat. Diceritakan di Keraton Gel-Gel diadakan pertemuan untuk membicarakan persiapan untuk menghadiri undangan Raja Majapahit. Ide Dalem Semare Kepakisan duduk di singgasana yang dibuat dari cendana berlapis permadani, indah permai harum semerbak. Kedatangan para patih dan duduk menghadap raja ibarat kedatangan Dewa Asmara yang bercengkrama di Himalaya, diikuti oleh para dewata sekalian. Telah hadir Kiai Patandakan, putra Kiai Nyuhaya, bagaikan seorang dewata yang menghadap raja dengan upacara lengkap dengan payung. Disusul oleh kedatangan Kiai Pinatih keturunan Arya Wambang Pinatih, seperti penjelmaan Gandarwa dengan upacara selengkapnya. Menyusul Kiai Kebon Tubuh, putra Arya Kuta Waringin, seperti keindahan dalam lukisan dalam upacara yang lengkap. Terlihat telah hadir Kiai Tabanan, putra Arya Kenceng, Kiai Tegah Kori, juga Kiai Anglurah Kabe-Kabe, putra pertama Arya Blok, bersama saudaranya Kiai Puringkit, keturunan Arya Blok. Kiai Panataran berdampingan dengan Kiai Toh Jiwa, Kiai Brang Singa, Kiai Tangkas, Kiai Pegatepang, ketiganya putra Arya Kanuruhan. Demikian juga hadir Kiai Pring, Kiai Cagahan, Kiai Sukahet, Cameng Gawon, Kiai Kulwaning, Bali Agung, Jelantik serta Pacung, putra Tan Paber, Kiai Abian Semau, putra Tan Kaur, Kiai Cacahe, putra Tan Mundur, semuanya dengan hormat menghadap baginda raja. Demikian pula dengan kedatangan para patih yang lainnya, termasuk para tanda juru, Pangalasan, Manguri, Popongo, dan Bayangkara. Setelah semuanya bersiap menerima titah, Ide Dalem bersabda. Saya ulangi, setelah semuanya bersiap menerima titah, Ide Dalem bersabda manis ibarat tetesan madu. Wahai para patih semuanya, saya disuruh menghadap ke Majapahit oleh Maharaja Hayam Wuruk. Kamu Patandakan sekalian ikut. Demikian juga kamu Kebon Tubuh dan patih semua agar ikut mengiringi. Nanti di sana kamu sekalian agar berhati-hati, jangan gugup dan janggal. Pergunakan sopan santun yang terpuji untuk menghormat pada pemerintah tertinggi. Demikian sabda Ide Dalem. Sembah Krian Patandakan, segala titah tuanku akan patih junjung di atas kepala. Demikian juga hatur Kiai Pinatih dan Kiai Kebon Kelapa yang menghaturkan sembah menjunjung perintah Ide Dalem. Semua itu telah membuat gembira hati Ide Dalem. Kemudian Ide Dalem bersabda, kamu Tabanan, Tegah Kori, Penataran, Toh Jiwa, demikian juga Pring, Cagahan, dan Sukahet, semuanya kutugaskan untuk menjaga kerajaan, tidak ikut pergi. Semoga engkau mendapat rahmat panjang usia. Selamat semuanya. Ketidakpuasan serta kemarahan dalam hati agar musnah.
kamu berang singa tangkas pegadepan serta kulwaning jelantik cameng gawang. Tinggallah kamu di sini dan kamu pula yang mesti menciptakan perdamaian. Ampun Tuanku, segala titah paduka dalam patik junjung tinggi. Demikian sembah mereka tanpa ada kebimbangan. Selanjutnya Ide Dalam bersabda kembali, kamu putra Tan Kober, Tan Kaur dan Tan Mundur, kalian harus ikut dan bertindak sebagai perintis jalan. Demikian pertemuan itu berjalan dengan baik dan para patih mendapatkan tugas masing-masing. Ide Dalam kembali ke keraton dan para patih mohon pamit kembali pulang ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan perjalanan menuju Majapahit. Diceritakan perjalanan rombongan Ide Dalam Semarit ke Pakisan diiringi oleh para Arya menggunakan perahu layar berangkat pada bulan Mati agar tiba di Majapahit pada musim bunga hari ke-10 bulan penuh, karena akan menempuh perjalanan selama 1 bulan. Baginda menggunakan perahu yang dihiasi ukiran berupa tiruan tumbuhan melata meniru hiasan Sang Hyang Semari, tampak riak memutih dengan cahaya kilat pada 4 penjuru perahu seperti kuda putih yang melaju kencang dengan talinya seperti tali emas. Perahu itu bagaikan kesturi bertiang gading dengan layar tinggi amat indahnya, payungnya bagai kembang angsoka dengan pucuknya, lotengnya berhias kembang gadung yang indah dan tirainya dihias dengan sulaman berlukiskan awan menipis. Mereka yang berlayar dengan 2 buah perahu itu ibarat bunga teratai yang indah, tiang panji-panjinya berujung permata mulia yang indah menciptakan suasana hati berbunga-bunga. Setangkai kembang nagasari keunguan dengan bunga budak yang ditancapkan di atasnya. Kiai Patandakan berlayar di depan rombongan dengan perahu berwarna putih, berayun ke sana kemari, sedangkan Kiai Kebon Tubuh seperti kebiasaannya menggunakan perahu dengan warna yang berlawanan, yaitu warna hitam, dan tetap bertindak sebagai pengawal tamu terhormat, berlayar dengan gagahnya. Demikian juga para patih lainnya, semua berlaku seperti masa-masa yang dahulu. Perahunya berlayar berkelompok beriringan mengikuti perahu Ide Dalam. Selama dalam pelayaran tetap diselingi dengan suguhan dan hiburan. Di Mimba atau di Intaran Sanur, rombongan Ide Dalam berlabuh sehari, kemudian di Kuta beristirahat sehari. Semua rakyat di desa yang disinggahi menjamu Ide Dalam dan rombongan dengan suguhan, hidangan dan hiburan. Kemudian perjalanan dilanjutkan dengan berlayar melewati Tuban, Klan Kedonganan dan Seseh, tiada berhenti. Setelah tiba di Jemberana, rombongan menepi dan singgah untuk istirahat. Perahu berlabuh berjejer memenuhi muara sungai. Rakyat berbondong datang untuk menghadap Ide Dalam, dan sepanjang jalan rakyat berjejal menyaksikan kedatangan rombongan. Setelah sehari beristirahat melepas lelah, perjalanan dilanjutkan. Seluruh rakyat terkagum menyaksikan iringan perahu berangkat kembali dengan cekatan siap mengarungi lautan. Antusias dan keterkaguman rakyat untuk Baginda karena dianggap bukanlah seorang manusia, melainkan Hyang Asmara yang turun ke dunia dalam pelayaran Kapurancak telah dilewati. Berlanjut melalui ke utara, menyusur Selat Bali, kemudian melewati Pulyawam, Gilimanuk, dan tiba di Pagil Ingan. Setelah 1 minggu dalam perjalanan telah melewati Pajarakan, selanjutnya menuju Tela Gorong, akhirnya berlabuh di Buban.
Kedatangan di dalam dan rombongan di Tuban dijemput dengan upacara kebesaran yang sesuai dengan adat kebiasaan penyambutan seorang raja besar. Maharaja Majapahit mempersilahkan rombongan Adipati Bali beristirahat di perumahan para patih untuk menerima jamuan berupa santapan, pakaian hiasan emas yang indah seperti kebiasaan para raja-raja besar. Undangan dari daerah lain yang berlayar dengan perahu dan telah tiba di Tuban adalah dari Palembang, sedangkan Adipati Madura berlabuh di Pajarakan dengan menempuh perjalanan selama 1 minggu. Adipati Blambangan menempuh 10 hari dalam perjalanan dengan gajah, kuda, dan pengiring selengkapnya, sedangkan Adipati Pasuruan hanya memerlukan waktu 3 hari dalam perjalanan dengan kuda, gajah, serta pengiring yang bersesakan. Demikianlah perjalanan para pembesar menuju Majapahit. Saya akan lanjutkan kembali membacakan tentang kekuasaan dari kerajaan Majapahit. Dikenal 21 daerah merupakan bagian dari Majapahit. Saya akan lanjutkan. Terima kasih.